Membaca sebuah artikel 5 halaman, 10 halaman tentu tidak terlalu sulit. Tapi bagaimana kalau kita harus membaca buku yang tebal? 100 halaman kah? 200 halaman? Atau seperti buku yang saya pegang ini 470 halaman. Bagaimana caranya membaca buku ini dengan baik? Kita paham isinya dan juga ingat apa-apa kita baca. Yuk temukan rahasianya di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang terus setia untuk berkunjung di channel Presenta Edu, channel pengembangan diri buat kita semuanya. Kali ini saya akan membahas video-video seputar topik membaca cepat, dan kita akan bahas bagaimana caranya membaca sebuah buku secara terstruktur. Teman-teman, kalau kita baca artikel yang pendek, kita bisa langsung baca aja. Tapi kita nggak bisa melakukan hal itu jika hendak membaca sebuah buku yang tebal. Apakah itu buku textbook, buku non-fiksi, maupun buku-buku yang lainnya. Dalam video berikut ini saya akan menjelaskan seperti apa teknik membaca yang baik, yang terstruktur, yang dikenal dengan nama teknik SQ3R. Pengen tahu seperti apa tekniknya? Yuk kita simak video berikut ini yang merupakan cuplikan dari sebuah pelatihan yang pernah saya bawakan, di mana saya menjelaskan teknik tersebut. Untuk itu kita perlu berlatih yang namanya teknik membaca terstruktur. Apa itu teknik baca terstruktur? Ini dianjurkan oleh ahli pendidikan. Istilahnya ada macam-macam, cuma kurang lebih mirip-mirip gitu ya. Yang saya senang pakai itu menggunakan akronim SQ3R. Jadi huruf S, Q, 3R. Apa itu? S-nya adalah survei, ya. Q-nya itu adalah questions. Kemudian 3R berarti ada RRR, ada read, baca, ada recite, menceritakan, ada review, mengulang. Inilah 5 tahapan dari proses membaca terstruktur. Nah, apa maksudnya 5 tahapan ini? Tadi kan kita belajar baca cepat, kita lihat teksnya, kita baca. Itu adalah proses read-nya. Kalau kita hanya baca artikel, baca tulisan pendek, kita boleh langsung read, langsung baca. Tapi kalau kita bicara buku yang tebal-tebal ya, misalkan nih saya punya buku 7 Habits nih, edisi Indonesia. Ini tebalnya sampai 472 halaman. Lumayan ya. Jadi kalau dihabiskan gimana caranya nih? Lumayan repot ini. Maka nggak boleh langsung baca dari depan ke belakang tanpa persiapan. Jadi langsung read itu nggak boleh. Kenapa kok nggak boleh langsung read? Karena nanti kita akan kehilangan konteksnya. Kita akan kesulitan untuk melihat hubungan antara bagian yang satu dengan bagian berikutnya dari buku tersebut. Nah, kita perhatikan dulu struktur ini, nanti kita akan berlatih sama-sama. Apa tuh yang pertama? S itu, jadi S itu adalah survei. Jadi survei itu, nah ini kalau saya contohkan sebuah survei, Mas Rian boleh ditampilkan di layar bukunya ya. Sekarang saya punya buku seperti ini. Jadi ketika saya melakukan survei, apa yang saya lakukan? Saya lihat ini, cover bukunya. Saya baca judulnya. Agak atas sedikit, ya, nah seperti ini. Oke ya, seperti ini ya. Nah, ya. Jadi saya lihat nih judulnya, 7 Habits. Saya buka judulnya, saya bayang-bayangkan kenapa ya habits, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Kemudian saya lihat cover belakangnya. Ini ada komentar dari orang-orang ya. Saya baca di situ, apa sih komentarnya. Kemudian saya lihat beberapa komentar orang-orang di sini. Kemudian saya baca di kata pengantarnya, saya lihat ucapan terima kasihnya, saya lihat daftar isinya. Inilah namanya proses kita melakukan survei. Jadi survei itu kita meninjau isi buku secara apa? Secara umum. Berapa lama proses survei ini kita lakukan tergantung kompleksitas bukunya. Untuk buku yang agak lebih ringan, 5 menit cukup. Jadi kita hanya bolak-balik sekilas ya. Tadi lihat depan, lihat belakang, lihat daftar isi, kemudian lihat
sedikit di belakang nih ada beberapa indeks. Nah, ini yang orang jarang tahu ya dan jarang gunakan kadang-kadang. Di buku tuh, terutama buku-buku yang bagus, ada namanya indeks dan ada namanya glosarium. Jadi kalau indeks itu adalah daftar istilah tertentu dan di halaman berapa istilah itu muncul. Kalau glosarium adalah daftar istilah-istilah kunci dan definisinya. Digunanya apa? Sebelum kita baca buku, kalau kita tidak cukup familiar dengan subjeknya, kita perlu melihat dulu di bagian indeks tadi ini. Nah, ini gunanya apa? Ini gunanya untuk kita mendapatkan gambaran besar buku ini tentang apa. Setelah itu ya kita bolak-balik aja secara umum. Nah, itulah tahapan yang pertama, tahapan survei. Sambil kita melakukan survei, akan muncul pertanyaan-pertanyaan di diri kita. Misalkan pertanyaannya, loh kenapa ya kok ini namanya 7 habits, bukan 7 karakter, bukan 7 skills, bukan 7 steps, atau apapun itu. Nah, itu pertanyaan. Kenapa ya kok 7, kok 7, kenapa nggak 5 aja? Kenapa nggak 3? Atau kenapa nggak hanya 1 aja, apa nih yang paling dilakukan oleh orang yang efektif? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan. Sambil kita melakukan survei terhadap sebuah buku, ciptakan semua pertanyaan yang ingin kita ketahui. Dan rasakan di mental kita sebagai seorang pembaca, kalau saya baca buku ini, saya bakal dapat apa ya? Jadi manfaatnya buat saya itu apa sih? Begitu kita dapat itu, begitu kita memikirkan hal itu, oh kalau saya baca buku ini, berarti saya bisa ngerti ini. Seperti apa orang yang efektif itu bersikap, kalau saya terapkan, saya pun akan jadi seperti mereka, nah, maka kita akan termotivasi untuk baca. Tapi kalau enggak, kita akan baca dengan ya sambil loyo-loyo aja. Itulah tadi tahapannya, ya survei dan questions. Gunanya apa? 2 tahap ini, gunanya adalah untuk mendapatkan konteks bahan bacaan, untuk mendapatkan gambaran besarnya, dan untuk menciptakan minat kita sebagai seorang pembaca. Begitu Bapak Ibu sudah selesai dengan 2 tahap tadi, mulailah masuk ke tahapan read, membaca. Disinilah baru kita gunakan teknik membaca cepat. Kita akan mulai baca dengan speed yang tadi yang sudah kita lakukan. Karena di kepala kita sudah kebayang, oh buku ini terdiri dari sekian bab, pengelompokannya kurang lebih seperti ini, kita mulai baca tadi dengan teknik speed reading. Setelah itu di ujung ada 2 R lagi, ada recite, ada review. Jadi apa itu? Pertama recite. Jadi recite ini adalah kita meresitasi, kita mencoba menceritakan ulang dengan bahasa kita sendiri. Gunanya apa? Kita baca buku nih. Ini kan isinya kan teks. Nah, setelah kita baca buku panjang lebar begini, ada banyak teksnya. Si buku ini kan karyanya si pengarang. Itu adalah kalimat-kalimatnya si pengarang. Maka muncul sebuah pertanyaan, lantas yang kita pahami itu apa sih? Nah, segala hal yang bisa kita ceritakan ulang, itulah yang berhasil kita transfer dari si buku ke diri kita. Tapi kalau kita nggak bisa menceritakan ulang, artinya ya buku, ilmunya masih ada di buku, belum pindah nih ke kepala kita, belum pindah nih ke diri kita sebagai seorang pembaca. Maka kita lakukan resitasi. Nah, resitasi ini baiknya diapain? Baiknya setiap bab itu kita akan berhenti sejenak, kita resitasi, dan terakhir adalah review. Jadi apa itu review? Terutama untuk buku-buku yang tebal, kita butuh mengulang. Nggak bisa kita baca buku langsung dari depan sampai belakang begitu aja dan kita langsung paham. Kita harus stop nanti sekian bab, kita lakukan review, pengulangan singkat. Gunanya apa? Untuk mengokohkan apa yang kita baca, untuk membangun jalur ingatan di kepala kita. Kita akan paham konsepnya, mengerti maksudnya apa, sebelum masuk ke bab-bab yang berikutnya. Dilakukan review, ada tahapannya. Jika review itu dilakukan dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat, dan jumlah yang cukup, maka buku ini kita akan bisa ingat isinya itu dalam jangka waktu yang panjang, Bapak-Ibu sekalian. Relatif bisa apa? Bertahun-tahun. Tapi kalau enggak, kita hanya baca sebentar, ingat sehari setelah baca, masih ingat 3 hari kemudian, di hari ke-7 udah mulai lupa. Hari sebulan, ya kita udah nggak ingat apa-apa lagi. Jangankan tahun depan, nggak bisa tanya lagi. Nah, itulah caranya nanti proses membaca yang terstruktur. Demikianlah tadi kita sudah melihat bagaimana teknik membaca buku yang terstruktur menggunakan metode SQ3R. Jadi kalau nanti Anda harus membaca buku yang tebal-tebal, apakah itu 100 halaman, 200 halaman, 300 halaman, maka pakailah teknik ini. S, survei. Kita harus melakukan survei dulu. Kita tinjau buku ini, kita lihat covernya, belakangnya, dan seterusnya. Kemudian key questions, kita ciptakan pertanyaan. Sambil tadi kita melakukan survei meninjau,
kita timbulkan pertanyaan agar kita termotivasi dan siap untuk membaca lebih detail. Lalu R, read, kita baca buku ini pakai teknik baca cepat. Teman-teman nanti silahkan lihat video yang lain seperti apa teknik baca cepat itu. Kemudian recite, kita ceritakan ulang untuk memastikan kita paham bagian yang barusan kita baca. Dan terakhir review, kita lakukan pengulangan-pengulangan tertentu secara periodik pada waktu yang tepat sehingga buku yang kita baca ini bisa kita ingat tidak hanya hari ini, seminggu kemudian, tapi sebulan kemudian, setahun kemudian, 5 tahun kemudian. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman sekalian dalam membaca buku-buku secara rapi, secara terstruktur, dan nanti kita akan bisa belajar lebih baik lagi ketika membaca buku-buku non-fiksi, buku-buku perkuliahan, dan lain-lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kita akan ketemu lagi dalam video seri Membaca Cepat lainnya bersama saya Muhammad Nur dari Presenta Edu. Membaca cepat adalah keterampilan yang sangat berguna untuk dimiliki oleh setiap orang. Saya pribadi merasakan setelah belajar membaca cepat, saya bisa membaca lebih banyak buku, belajar lebih banyak hal, dan menjadi pribadi yang lebih produktif. Buat teman-teman yang ingin nanti secara lebih khusus belajar baca cepat, jangan lupa cari bukunya. Ini ada sebuah buku yang menarik tentang speed reading for beginners. Buku ini saya tulis membahas tentang seperti apa itu membaca cepat, bagaimana cara kita menghadapi hambatan-hambatan dalam membaca, strateginya, serta prakteknya dalam keseharian. Buku ini bisa dicari di toko buku terdekat, juga tersedia secara online. Teman-teman bisa download secara gratis, nanti silakan lihat ya link di deskripsi video ini. Buku yang kedua masih sama tentang membaca cepat juga, bedanya ini membaca cepat untuk pelajar dan remaja. Buat yang saat ini sedang sekolah ya, para pelajar remaja, juga buat Bapak Ibu bisa mencari buku ini untuk putra-putrinya, karena buku ini dibuat lebih menarik, ada gambar-gambarnya, dan teksnya pun disesuaikan buat pelajar dan juga remaja. Silahkan bisa dicari buku ini untuk belajar baca cepat lebih lanjut. Terakhir, jika teman-teman ingin secara serius belajar baca cepat, saya dan tim juga menyediakan training online speed reading. Kami sudah merekam video-video pembelajaran terbaik dalam topik baca cepat, di mana teman-teman akan belajar secara runtut dari awal sampai akhir. Juga teman-teman bisa ikut training publik yang kami lakukan maupun training yang dikhususkan untuk perusahaan dan organisasi. Selamat belajar, selamat menjadi seorang baca cepat dan menjadi pribadi yang lebih produktif.